Perangkat lunak ini merupakan bagian yang tidak berwujud ya dari sistem komputer yang tidak dapat dilihat atau diraba, kebalikannya dari si perangkat lunak, di mana peran memanipulasi data serta menjalankan berbagai tugas yang diperlukan dalam suatu komputasi komputer. Cek cek keterkaitan. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Dengar Ustaz. Sempat disconnect tadi. Keterkaitan antara hardware dan software, di mana perangkat keras bekerja sama dengan perangkat lunak untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Keduanya saling interaksi untuk memungkinkan komputer melakukan fungsi-fungsi seperti mengelola data, menjalankan program, menghasilkan output, dan menjalankan berbagai tugas lainnya. Perangkat lunak merupakan inti dari fungsionalitas komputer modern, di mana tanpa perangkat lunak, perangkat keras akan menjadi komponen fisik tanpa kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan beragam yang mana kita asosiasikan dengan komputer. Oke, perangkat lunak software dalam sistem komputer. Jadi ada beberapa contoh perangkat lunak dalam sistem komputer. Di antaranya yaitu satu, ada yang namanya sistem operasi. OS, kalau kita singkat operating system, di mana sistem operasi ini merupakan perangkat lunak utama yang paling utama yang mengolah sumber daya perangkat keras dan menyediakan antar muka antara pengguna dan perangkat keras yang paling utama gitu ya. Kalau komputer secanggih apapun kalau nggak ada sistem operasinya nggak bisa berjalan, akan berjalan dengan semestinya dengan baik. Contoh sistem operasi yaitu Windows yang sering kita jumpai, ada Windows Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows 11, mungkin ada lagi besok Windows 12, ada Mac OS milik Apple gitu ya, dengan identiknya dengan logo identik Apple yang digigit. Ada juga Linux yang Open OS, banyak juga variannya. Misalnya untuk Linux perkantoran ada khusus yang namanya Linux desktop, ada juga Linux yang khusus untuk bekerja di bidang
pusat data, Linux server, ada juga Linux yang khusus untuk hacker, untuk melacak. Banyak sekali Linux ini dan dianjurkan sebagai sebagai seorang develop misalnya yang ber, bekerja dalam suatu instansi develop karena aman, sangat aman, gratis, antivirus, dan juga ada Android yang ada pada HP ya. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi produktif, yang mana ini dimasukkan untuk membantu kita sebagai pengguna dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, dan manajemen data. Contohnya termasuk Microsoft Office untuk pengolah kata, Excel pengelola angka, PowerPoint sebagai presentasi, ada Google Workspace miliknya Google itu free, tapi aksesnya harus menggunakan koneksi internet. Ada juga LibreOffice ini miliknya Linux, free juga, hampir sama seperti Microsoft Word. Ada juga perangkat lunak grafis dan desain. Ini lebih digunakan untuk mengedit suatu gambar, bisa membuat desain grafis, dan menghasilkan karya seni digital seperti contohnya aplikasi termasuk Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Canva juga yang free. Yang terakhir, perangkat lunak pengembang. Perangkat lunak pengembangan ini yang kita kenal sebagai development software. Biasanya digunakan untuk oleh pengembang perangkat lunak gitu ya, si developer itu istilahnya, si pengembang perangkat lunak, untuk menulis, menguji, dan mengelola kode. Contohnya Microsoft Visual Studio, VS Code, Visual Studio Code, JetBrains, IntelliJ, IDEA, dan Sublime Text. Ini digunakan untuk membuat aplikasi gitu, seperti yang ada di aplikasi pada HP itu salah satunya menggunakan perangkat lunak ini. Juga membuat siakat kita yang kita gunakan itu si developer menggunakan salah satunya termasuk menggunakan perangkat lunak pengembangan ini. Jadi yang paling booming yaitu Microsoft Visual Studio Code karena banyak fitur-fitur yang sangat membantu seorang developer. Kemudian ada perangkat lunak jaringan, perangkat lunak keamanan, masih ada lagi perangkat lunak navigasi, perangkat lunak multimedia, perangkat lunak database, perangkat lunak web browser. Masuk ke perangkat keras hardware atau perangkat keras gitu ya, si hardware perangkat keras. Di dalam sistem komputer ada yang namanya prosesor, merupakan otak dari suatu komputer jalan yang fungsinya menjalankan instruksi-instruksi dari perangkat lunak.
Prosesor juga melakukan operasi aritmatika, logika, dan kendali. Biasanya kalau dalam CPU itu bisa kita lihat prosesornya uh, kotak gitu ya, kotak berbentuk kotak. Seperti HP juga ya. Yang sering saya lihat itu pada CPU gitu. Kalau dalam HP biasanya yang kita kenal itu uh, octa-core, prosesor octa-core. Kemudian perangkat keras selanjutnya ada memori. Memori ini merupakan tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Memori dibagi menjadi dua, RAM dan hard disk gitu. Kalau RAM ini dia menyimpan data sementara. RAM, contoh, contohnya misalnya RAM pada HP yang kita kenal RAM 16, 32, 4, 8. Kemudian kalau hard disk itu penyimpanan jangka panjang, ya lebih digunakan untuk menyimpan-nyimpan data penting kita seperti data dokumen, pekerjaan. Kemudian ada juga perangkat keras input-output. Input-output ini seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat lain yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer serta keluaran dari komputer. Perangkat input output. Kalau si keyboard ini merupakan input, mouse, input, output itu monitor, printer, proyektor juga itu output. Salah satu perangkat keras tambahan gitu ya. Ini bilang perangkat input output. Lebih mendalam tentang perangkat input, output, dan CPU. Saya ingin menunjukkan gambar uh, proses input output. Dalam sistem komputer ada istilah yang namanya proses input output. Yang mana proses input output itu lebih ke uh, si input ini tugasnya pengguna gitu ya. Kita sebagai pengguna melakukan input atau memberikan masukan melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau perangkat sentuhan, touchscreen. Kemudian dari perangkat yang input output, keyboard kita ingin menekan Ctrl P gitu. Perangkat ini nanti perintah ini akan dikirim ke CPU untuk diproses lebih lanjut. Misalnya kasusnya ini kita ingin mencetak suatu dokumen.
Dokumen sudah menampilkan, kita ingin mencetak, pengguna dengan menekan Ctrl P gitu. Maka nanti CPU akan memproses sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, di mana perangkat lunaknya ini adalah misalnya Word, misalnya Microsoft Word. Biasanya ini melibatkan operasi aritmatika, logika, dan kendali yang diperlukan yang tidak bisa kita pahami gitu. Bisa sih pahami secara logika, tapi tidak bisa kita lihat. Kemudian dari interaksi dengan memori, si CPU ini mungkin perlu mengakses memori untuk mengambil instruksi atau data tambahan yang dibutuhkan selama proses pengolahan. Kemudian setelah masuk CPU, output ini akan menampilkan hasilnya. Hasilnya dikirim ke perangkat output seperti monitor, printer, atau perangkat lainnya. CPU mengirim data yang telah diolah ke perangkat ini untuk ditampilkan atau dicetak. Selanjutnya, jika ada interaksi lebih lanjut yang diperlukan dari pengguna, misalnya mengklik tombol atau menggunakan mouse, data dari perangkat input akan kembali ke CPU dan proses ini akan berulang. Contohnya gitu ya, kita dari input, kemudian kita proses, kemudian akan dihasilkan outputnya. Itu sama dengan kita ingin menampilkan PowerPoint presentasi gitu. Dalam beberapa kasus, terutama pada operasi yang lebih kompleks atau tugas yang memerlukan waktu, perangkat input, output dapat berinteraksi dengan CPU. CPU itu otaknya gitu. CPU secara sinkron. CPU dapat melanjutkan tugas pengolahan lainnya sambil menunggu tanggapan dari perangkat input. Nah, ini si pentingnya si RAM tadi ya, ketika RAM dan otaknya tadi, apa namanya tadi, otak prosesor gitu ya, si CPU atau prosesor. Prosesornya lebih terbaru, lebih tinggi lagi, bisa bekerja lebih cepat. Koordinasi antara CPU dan perangkat input-output akan dikelola oleh sistem operasi, di mana sistem operasi memastikan bahwa data yang masuk dari perangkat input disalurkan ke CPU untuk diproses. Dan hasil pengolahan itu nanti akan dikirim ke perangkat output dengan benar. Proses input-output. Mungkin ada yang ditanyakan terkait proses input-output? Lanjut ya. Ustadz Afan, Penyimpanan, ya silahkan. kalau bertanya tentang perangkat lunak jenis-jenisnya boleh gak Ustadz? Ya boleh. Kalau Visual Studio Code tuh masuk ke perangkat lunak jenis yang mana Ustadz? Pengembangan bukan Ustadz? Ya, VS Code itu pengembangan. Sama Itu kayak sebenarnya Microsoft Visual Studio gitu nggak Ustadz? Microsoft Visual Studio itu dia produktivitas gitu ya, perangkat aplikasi yang digunakan untuk produktivitas. Kalau si
VS Code itu lebih ke membuat, bisa juga sih VS Code itu membuat aplikasi mobile dan web. Visio juga sama. Si Visio itu sepertinya kayak Microsoft Office Visio, ada juga Visio. Tujuan pengembangan aplikasi hasil pengembangan itu untuk digunakan pengembangan. Oh iya Ustaz, syukran Ustaz. Oke, masuk ke penyimpanan data ya, kita lanjut. Dalam sistem operasi ada penyimpanan data. Ada hard disk dan SSD. Dua media penyimpanan utama dalam komputer. Si hard disk ini versi yang lebih lawas, lebih lama, menggunakan piring magnetik yang berputar untuk menyimpan data. Kemudian kalau kita ngidupin CPU yang model lama itu kadang berisik. Sedangkan SSD-nya ini menggunakan chip semikonduktor untuk kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang versi barunya SSD memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya si hard disk ini lebih tahan, misalnya tahan banting gitu ya menurut saya. Karena kalau ada kerusakan masih bisa kita recovery. Kalau SSD ini ketika sering di lampu gitu, kadang berefek ke SSD-nya. Jadi gampang rusak, listriknya tidak stabil gitu kan. Si SSD ini banyak, tapi kalau untuk sekarang lebih worth it SSD karena ya memang udah jarang mati lampu dan lain. Selanjutnya ada penyimpanan data optical drive. Ini sudah ditinggal ya, seperti CD atau DVD room yang membaca dari data disk optik. Sepertinya masih digunakan untuk, kalau dulu tuh masih digunakan di angkatan wisuda 3 untuk mengumpulkan skripsi, taruh ada penyimpanan data USB flash drive atau USB flash disk. Media penyimpanan portable yang menggunakan memori flash. Mudah dibawa kemana-mana, ukurannya juga sekarang sudah beragam, ada yang sampai bertera-tera. Sangat kuat gitu, sangat ampuh, kehujanan juga kadang aman. Si USB flash disk bahkan saya gunakan untuk gantungan kunci biar tidak hilang. USB flash disk. Struktur internal sistem komputer. Pada sistem komputer memiliki struktur internal seperti motherboard. Ini berbentuk papan sirkuit. Di dalam kasus komputer yang menghubungkan berbagai komponen utama seperti CPU, RAM, kartu grafis, VGA, dan lainnya. Si motherboard. Ada juga CPU, ini jantung dari komputer yang melakukan operasi pemrosesan yang terdiri dari unit kontrol yang
koordinasikan instruksi dan unit aritmatika logika yang melakukan operasi matematika dan logik. CPU, jantung dari komputer. Ada juga memori, jadi ada RAM, ada ROM. Kalau dalam internal sistem komputer, si RAM ini uh, menyimpan data yang sedang digunakan. Misalnya kita membuka aplikasi Word, membuka aplikasi Zoom, aplikasi web browser, buka file explorer, kalau kita selip gitu kan, ketika kita buka lagi komputer atau laptop kita nanti akan tetap ada. Nah, ini fungsinya si RAM, yang menyimpan data yang sedang digunakan tanpa di close, jadi kita langsung eksekusi saja, nggak usah buka lagi. Ada juga ROM. ROM ini yang sudah ditanam di dalam komputer atau CPU gitu ya. Si ROM ini berisi interaksi dan data penting yang tidak dapat diubah. Kayaknya pertama kali uh, komputer yang belum belum ada sistem operasinya gitu kan, BIOS gitu, biasanya di dalam ROM yang tidak dapat diubah, yang sudah ditanam. Nah, ini BIOSnya, software yang disematkan di dalam ROM. Di dalam ROM dan bertanggung jawab atas coding sistem, mengatur perangkat keras, dan menyediakan antarmuka untuk pengaturan dasar. Jadi biasanya kalau sudah ada sistem operasinya, BIOS kadang muncul juga, tapi hanya sebentar gitu, sekitar setengah second gitu, 0,5 si BIOS. Oke, cukup ada kuliah pada hari ini terkait dengan sistem komputer. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi. Ustadz, kalau pakai SSD harus pakai stabilizer nggak Ustadz? Kalau posisinya, jadi stabilizer itu lebih ke, kalau menurut saya ya, itu orang listrik yang lebih tahu. Jaringan, bukan jaringan ya, apa koneksi, enggak koneksi juga. Listrik yang tidak stabil. Jadi naik turun, nah itu bisa menggunakan stabilizer. Cocok. Tapi kalau kalau listriknya normal sih nggak masalah. Kalau stabilizer tuh lebih ke digunakan untuk misalnya ada apa, kulkas biasanya kalau saya, karena kulkas itu kan kadang berapa menit atau berapa setengah jam, berapa jam gitu kadang kayak kayak menggunakan daya yang besar, nah itu stabilnya cocok. Tapi kalau dalam sistem komputer bisa menggunakan uh, apa itu yang menyimpan data, menyimpan menyimpan daya sementara, apa ya istilahnya saya lupa, udah lama banget. Berarti kalau listriknya stabil nggak harus pakai stabilizer, insya Allah pakai SSD juga aman ya Ustadz ya? Kayak aman, aman. Sistem komputer. Oke, ini sekitar 20 mahasiswa. Berapa jumlah mahasiswa yang hadir dalam meeting? 25. 25 dikurang 2, 23. Ustadz Afan ini atas nama Siti Saidah, Ika Lutfiah, dan Abidah Rahmah pakai satu perangkat Ustadz. Satu komputer. Oh, oke. Ya.
Oke, oke, aman berarti ya. Hadir semua. Oke, apakah ada pertanyaan lagi terkait sistem komputer? Jika ada, mungkin kita tutup saja. Afwan Ustad. Untuk nanti UTS dan UASnya sistemnya seperti apa Ustad? UTS, ah, kalau UTS yang kemarin itu saya menyiapkan apa ya, pilihan ganda gitu. Kalau UASnya esai. Jadi penugasan jarang sih penugasan. Berarti nak tergantung besok saja. Kalau kita ingin penugasan nanti saya buatkan penugasan. Tapi kok sementara saat ini tertulis. Tertulis nanti dikirimkan ke email ini. Gitu. Ustadz Afwan, untuk PDF-nya itu nanti di-share ke kita atau bagaimana Ustadz? Oh iya, nanti saya share ke ini ya, ke grup ya, PDF-nya. Oh, baik Ustadz, jazakallahu khairan. Nanti materinya saya convert ke PDF, nanti saya kirim ya. Sisanya juga baru PPT. Oke, jika ada pertanyaan kita akhiri saja kuliah ilmu komputer pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.